Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kadang jagat gede dimanapun berada, pada kesempatan kali ini jagat gede ingin berbagi mengenai tanda-tanda kita diserang oleh makhluk gaib. Hal ini tentunya sudah banyak dialami oleh sebagian para sedulur atau orang-orang yang mungkin di saat berada di suatu tempat yang angker atau di suatu tempat yang mana tempat tersebut merupakan tempat keramat. Namun hal ini banyak yang tidak disadari dan banyak sebagian orang tidak mempercayai adanya hal-hal tersebut. Tentu hal ini adalah nyata adanya, karena mau tidak mau kita ini hidup di dalam dunia ini berdampingan dengan yang namanya alam gaib, alam di mana makhluk gaib tersebut berada. Seperti misalkan di area kuburan yang keramat, kuburan yang angker, disitulah kadang manusia terkoneksi atau terhubung dengan makhluk gaib yang ada di tempat tersebut. Namun karena ketidaktahuan kita mengenai makhluk gaib, sehingga kadang kita bersikap kurang wajar, bersikap tidak sopan, atau bertindak yang di luar batas kewajaran di tempat-tempat tersebut. Misalkan buang hajat kecil di sembarang tempat dan tanpa permisi terlebih dahulu, atau kita berkata-kata yang kurang sopan dan mengusik makhluk gaib yang ada di tempat tersebut, sehingga tanpa kita sadari makhluk gaib yang ada di sekitar tersebut akan tersinggung dan akan marah, sehingga akan mengusir kita dan akan menyerang kita. Berikut ini adalah beberapa ciri seandainya kita sedang diserang oleh makhluk gaib. Yang pertama yang kita rasakan yaitu pusing tanpa sebab, tanpa apapun, tahu-tahu kepala pusing atau keliengan. Itu pertanda adanya energi yang berbenturan dengan diri kita. Energi tersebut biasanya berasal dari makhluk gaib yang ada di lokasi tersebut. Yang kedua yaitu jantung kita merasa berdebar. Jantung ini terasa berdebar dan denyut jantung kita ini tidak beraturan. Yang ketiga, kalau memang kita ini tidak memiliki tameng, tidak memiliki perisai, atau kita ini orang kosong, maka badan kita ini akan merasa meriang, merasa panas dingin. Yang keempat, seiring dengan lemahnya daya tahan tubuh kita, maka kesadaran kita pun akan terganggu dan bahkan kita akan linglung kalau kita ini tidak mempunyai perisai atau kita tidak mempunyai pagar diri. Yang kelima, kalau memang kita pernah melakukan sesuatu perbuatan yang kurang menyenangkan di suatu tempat yang keramat atau yang angker, biasanya kita akan sering mengalami mimpi buruk, yang mana mimpi itu akan terus berulang, seakan-akan kita ini diteror oleh makhluk yang ada di tempat tersebut. Yang keenam, seperti ada yang mengikuti dan mengawasi setiap langkah kita atau setiap gerak-gerik kita, kita merasa diawasi dan diikuti oleh seseorang.
Yang ketujuh, biasanya kita akan sering mencium aroma-aroma yang aneh. Misalkan aroma singkong terbakar, atau tulang terbakar, atau bau-bau yang sifatnya aneh. Nah, cara mengatasinya apabila hal itu menimpa Poro Kadang, yang pertama, ya, saat kita di tempat yang angker dan kita merasakan hal-hal yang ada jagat channel sebutkan, yang pertama yaitu tenang pikiran. Kita sadarkan pikiran, kita sadarkan, dan kita tarik nafas. Tarik nafas pelan-pelan dan tahan, lalu keluarkan. Tarik nafas lagi pelan-pelan, lalu keluarkan, sampai kesadaran kita ini betul-betul ada. Jangan sampai kita hanyut terbawa oleh pikiran kita yang tidak karuan. Lalu yang kedua, lakukan doa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Yang ketiga, mintalah maaf apabila Anda merasa mengganggu makhluk gaib yang ada di tempat tersebut. Karena minta maaf itu bukan berarti kita kalah, tapi kita lebih menghormati, saling menghargai sesama makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Demikian Jagat Channel sampaikan. Semoga hal ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan Poro Kadang Jagat Channel dimanapun berada. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.